Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 2 semuanya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada pagi hari ini kita masih bisa bertemu meskipun melalui daring ya. Anak-anakku yang saya cintai, sudahkah kalian pagi ini birrul walidain kepada orang tua? Ya, anak-anak, pada pelajaran kelima ini kita akan mempelajari tentang birrul walidain ya. Anak-anakku yang saya cintai, sudahkah pagi ini tadi anak-anak melaksanakan birrul walidain kepada orang tua? Birrul walidain itu apa? Berbakti kepada orang tua ya. Kalian harus berbakti kepada orang tua. Islam memerintahkan umatnya untuk berbuat baik kepada orang tua, menaati perintahnya, mendoakannya, membantunya, patuh dan menyayangi kedua orang tua ya. Nah, berbakti kepada orang tua itu dilakukan ketika orang tua masih hidup maupun sudah meninggal. Nah, bagaimana caranya? Nah, ketika masih hidup kita dengan cara berbakti kepada orang tua, membantu orang tua, mendoakan, itu ketika masih hidup. Nanti kalau sudah meninggal dunia, bagaimana caranya? Kita sering mendoakan kedua orang tua. Ada hadis yang menyatakan bahwa anak-anak, ada 3 amal yang tidak terputus pahalanya meskipun orang tua itu sudah meninggal. Salah satunya apa? Awaladin sholihin yad'ulah, yang artinya anak yang soleh solihah yang mau mendoakan kedua orang tuanya. Anak-anakku yang saya cintai, mari kita lanjutkan ke pengertian birrul walidain. Birrul walidain adalah berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua hukumnya adalah wajib. Wajib itu apa? Harus dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan nanti akan mendapatkan dosa. Nah, salah satu jalan untuk menuju ke surga itu adalah berbakti kepada orang tua. Nah, sedangkan berani kepada orang tua adalah dosa yang sangat besar, dan berani kepada orang tua termasuk durhaka. Nah, ketika sudah durhaka, mengakibatkan seorang anak itu tidak akan masuk surga. Ada hadis yang menyatakan bahwa an Abdullah bin Umar Amrin radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ridallahu fi ridal walidain wa sukhtullahu fi sukhtil walidain, yang artinya dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu an, ia berkata, Nabi telah bersabda, keridhaan Allah itu terletak pada keridhaan orang tua, dan murka Allah itu terletak pada murka orang tua. Jadi dapat dipahami anak-anak, ketika orang tuamu itu ridho, nah berarti Allah sudah ridho. Nah, sedangkan ketika orang tua kamu itu tidak ridho atau murka, nah maka Allah juga akan murka kepada kita ya anak-anak. Jadi jangan sekali-kali menyakiti hati kedua orang tua sehingga menyebabkan orang tua tidak ridho kepada kita. Nah, anak-anak, bagaimana cara menghormati orang tua itu? Yang pertama, selalu berkata sopan, lemah lembut dan tidak menyakiti hatinya. Yang nomor 2, membantu meringankan pekerjaan orang tua. Nomor 3, bergaul bersama kedua orang tua dengan baik. Nomor 4, mendoakan kedua orang tua. Tadi sudah saya bahas di awal ya. Nah, selanjutnya, perbuatan apa yang termasuk
durhaka kepada orang tua, yang pertama membuat orang tua sedih atau sakit hati. Nah, jangan sekali-kali ya anak-anak membuat orang tua sakit hati. Ya. Nomor 2, berkata atau cis. Ini dalam Al-Qur'an dijelaskan wala taqul lahuma uffin. Nah, dan janganlah kamu berkata kepada orang tua uff. Uff itu atau cis. Nah, di Quran sudah jelaskan kayak begitu itu. Nah, berkata begitu aja tidak boleh, apalagi kita mengolok-olok orang tua. Nomor 3, tidak memenuhi panggilan orang tua. Ketika dipanggil masih main game saja, nggak mau cepet datang. Nah, itu termasuk tidak berbakti kepada orang tua. Nah, nomor 4, membentak atau menghardik orang tua. Nah, ketika dipanggil seumpama namanya Anwar gitu, Anwar, nah, Sito. Nah, itu namanya membentak orang tua, nggak boleh. Nomor 5, bakhil atau kikir, tidak mau mengurus orang tuanya. Nomor 6, bermuka masam atau cemberut. Nah, nomor 7, menyebutkan kejelekan orang tua di hadapan orang banyak. Nah, nomor 8, malu mengakui orang tuanya ketika sudah berhasil mencapai cita-citanya. Seumpama kalian sudah menjadi orang yang sangat kaya, nah, tinggal di suatu kota yang besar. Nah, ketika orang tua kamu berpakaian lusuh datang ke rumah kamu, nah, ketika di situ ada tamu banyak, nah, kamu tidak mau mengakuinya. Nah, itu termasuk apa? Perbuatan durhaka. Kayak ceritanya apa itu anak-anak? Maling kundang ya. Nomor 9, lebih mementingkan orang lain dibanding orang tuanya. Nah, anak-anak, itu tadi adalah salah satu perbuatan yang termasuk durhaka kepada orang tua. Nah, anak-anak, cukup sekian materi pada pagi hari ini. Semoga anak-anak menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tua, ya. Dan jangan lupa anak-anak selalu menerapkan protokol kesehatan, ya. Jangan lupa memakai masker, menjaga jarak, dan selalu rajin mencuci tangan. Dari Pak Anwar, saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.